Om Swastiastu, salam damai sahabat Hindu. Sistem perkawinan umat Hindu di Bali menggunakan sistem patrilineal atau kebapaan, sedangkan jenis perkawinan umumnya dilakukan, yakni perkawinan biasa atau mepadik, perkawinan nyeburin atau nyentana, dan perkawinan ngerorod atau nyerod. Dengan adanya sistem patrilineal atau kebapaan, maka mempengaruhi juga mengenai hak warisan yang didapatkan oleh anggota keluarga. Mengingat di zaman ini kesetaraan hak dan kewajiban antara wanita dan lelaki mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan bagi kaum wanita mengenai pembagian hak warisan. Di kalangan masyarakat Bali, secara turun-temurun meyakini wanita Bali tidak memiliki hak warisan atas orang tuanya, karena alasan anak lelaki akan tinggal di tempat orang tuanya dan melakukan pengasuhan orang tua semasa hidup, dan juga melakukan upacara kematian orang tuanya, sedangkan wanita meninggalkan orang tuanya dan tinggal di tempat suaminya. Akan tetapi di masa ini, wanita juga melakukan hak dan kewajiban pengasuhan terhadap orang tuanya, dan juga ikut dalam pelaksanaan ritual kematian orang tuanya. Sebelum kami melanjutkan, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar sahabat penonton ikut berpartisipasi berlangganan channel kami dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada bagian pojok bawah video ini, agar sahabat penonton selalu mendapat informasi penting dari kitab Weda dan ajaran suci leluhur Hindu melalui channel kami. Inilah pembahasan tim Aksara Wisdom mengenai permasalahan pernikahan dan hak warisan yang mestinya didapat oleh seorang wanita Hindu Bali. Perkawinan. Salah satu perkawinan yang belum populer dan tergolong baru dilakukan apabila pihak keluarga wanita tidak memiliki keturunan lelaki dan pihak keluarga lelaki tidak memiliki saudara lelaki, atau pihak keluarga lelaki tidak berkenan melakukan perkawinan nyentana, yakni pihak lelaki tinggal dan menjadi penerus di pihak keluarga wanita. Maka solusi perkawinannya adalah perkawinan pada gelahan, atau di beberapa daerah di Bali disebut dengan istilah Negen Daduo, mepanak bareng, Nadua Umah, Negen Daduo mepanak bareng, Makaro lemah, dan menggelar warang. Pengertian pernikahan pada gelahan ini secara umum adalah perkawinan saling memiliki. Masing-masing mempelai memiliki hak dan kewajiban pada kedua rumah pihak keluarga dan desa pekeraman. Upacara perkawinan sesuai dengan tradisi secara lengkap dilakukan di kedua tempat mempelai wanita dan lelaki secara bergantian. Dilakukan pula upacara Mejaya-jaya dan upacara Munggah Kemulan sebagai pembersihan setelah upacara pebiokaunan. Mengenai prosesi mepamit di beberapa daerah sering ditiadakan di dalam proses pernikahan pada gelahan ini. Namun, suatu kesalahan pengertian di dalam prosesi upacara mepamit yang selama ini diartikan sebagai upacara pelepasan mempelai wanita dan tidak dapat kembali lagi ke pihak keluarga. Prosesi upacara mepamit adalah prosesi pelepasan masa brahmacari mempelai wanita untuk menuju masa grihasta. Di sini dapat dia artikan, mempelai wanita telah siap melakukan kewajiban dengan suaminya untuk melaksanakan kewajiban dalam menjalankan sistem kekeluargaan yang baru. Yang kedua, hak warisan. Nampaknya menjadi sebuah masalah ketika sebuah keluarga di Bali tidak memiliki keturunan lelaki. Di beberapa kalangan meyakini bahwa wanita tidak berhak memiliki warisan orang tuanya. Hal ini sangat mengucilkan pihak wanita yang seharusnya memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya lelaki. Di beberapa daerah suku hanya memiliki anak perempuan tidak menjadi masalah, seperti halnya daerah suku adat Jawa Tengah dan Timur. Para anak wanita memiliki hak dan perlakuan yang sama seperti halnya anak lelaki. Salah satu faktor yang menyebabkan pasangan pengantin dan keluarganya sepakat melangsungkan perkawinan pada gelahan adalah kekhawatiran warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tidak ada yang mengurus atau yang meneruskannya. Warisan yang dimaksud dapat berupa tanggung jawab atau kewajiban atau swadharma, seperti kewajiban mengasuh orang tua di masa tua,
kewajiban melaksanakan upacara pengabenan terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal, dan kewajiban terhadap roh leluhur di sanggah atau merajan atau tempat persembahyaan keluarga, maupun yang berupa hak swadikara, seperti misalnya hak terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris atau orang tuanya. Yang ketiga, aturan warisan dari sudut pandang sastra Hindu. Kitab Manawa Dharma Sastra buku 9 sloka 104 menyatakan, dengan kematian ayah dan ibu, para saudara telah berkumpul mendapat sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya, karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi hidup orang tuanya. Di sini kitab tidak menyebut jenis gender apakah ia wanita atau lelaki. Semuanya berhak mendapat pembagian yang sama sesuai kesepakatan bersama. Buku 9 sloka 118 yang sebelumnya melanjutkan dari sloka lainnya mengenai pembagian warisan kepada para saudara-saudara. Dinyatakan, kepada saudara wanita akan diberikan beberapa bagian mereka, sebanyak 1/4 dari bagian mereka. Mereka yang menolak akan dikucilkan. Di dalam sloka ini, wanita diberikan bagian dari harta warisan yang sudah dibagi oleh saudara lelaki, sebanyak 1/4 bagian dari mereka. Dengan demikian, wanita Hindu tetap dianggap dan dihormati keberadaannya dalam persaudaraan keluarga. Apabila dalam keluarga orang tua tidak memiliki anak lelaki, maka solusi yang ditetapkan dalam kitab ini yaitu sistem pengangkatan status wanita dari pradana menjadi purusa, sehingga sering kita jumpai dalam tatanan pernikahan Hindu Bali terjadi pernikahan nyentana, di mana pengantin lelaki menikah dan tinggal di tempat istrinya. Akan tetapi di masa yang sekarang ini, seringkali sistem pernikahan nyentana sulit dilakukan. Maka muncul sistem baru dalam tatanan pernikahan Hindu Bali, yakni perkawinan pada gelahan, di mana pihak wanita tetap menjadi purusa di rumah orang tuanya, dan pihak lelaki juga menjadi purusa di rumah orang tuanya sendiri, sehingga warisan secara penuh diterima oleh seorang wanita dari ayah dan ibunya. Mengenai pengangkatan status wanita menjadi purusa di pihak keluarga sendiri tertera pada buku 9 sloka 127 sampai 135. Akan tetapi pada buku 9 sloka 131 dijelaskan apabila harta itu milik sendiri oleh ibu, maka anak wanita berhak memiliki pembagian warisan ibunya. Yang keempat, aturan warisan dari undang-undang. Dapat kita temukan keputusan Mahkamah Agung untuk masyarakat Tanah Karo. Akan tetapi menurut para pakar dan aktivis wanita Hindu Bali, karena dianggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, berarti juga keputusan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk di Bali. Keputusan Mahkamah Agung nomor 179 /1961 yang menentukan sebagai berikut. Berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, dan atas hakikat persamaan hak antara pria dan wanita, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang yang meninggalkan waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam harta, bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Sehingga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa kedudukan anak perempuan Bali adalah sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki. Juga kalau kita simak keputusan Mahkamah Agung nomor 100K/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menyatakan, karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan jurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dikatakan bahwa anak perempuan dan janda
dinyatakan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan. Dan dapat juga kita lihat dalam keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali, dinyatakan perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan keputusan Pasamuan Agung 3 MUDP Bali nomor 01/PSM 3 MDP Bali X/2010 tanggal 15 Oktober 2010. Perempuan Bali menerima setengah dari hak waris perusa setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika perempuan Bali yang pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, maka tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana dan bekal sukarela. Yang kelima, keturunan dan kewajiban. Menurut penelitian para pakar, pernikahan pada Gelahan di tahun 2008 terjadi sebanyak 28 kali dan bertambah di tahun 2012 menjadi 51 kali di seluruh wilayah Bali. Pernikahan pada Gelahan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, baik itu ketentuan persyaratan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan syahnya suatu perkawinan. Di dalam perkawinan pada Gelahan, kedua pasangan akan memiliki hak dan kewajiban yang sama di tempat masing-masing. Misalnya kewajiban menjaga dan mengasuh orang tua, melaksanakan upacara kematian orang tua, atau melaksanakan kegiatan spiritual dan ritual di pemerajan. Kemudian di tingkat desa Pakraman, mereka juga wajib mengikuti segala kegiatan yang ada. Kemudian mengenai keturunan, setidak-tidaknya kedua pasangan memiliki 2 keturunan, yang mana suatu saat nanti masing-masing dari mereka tinggal di tempat masa muda si ibu dan di tempat masa muda si ayah, sehingga masing-masing keturunan terus berlanjut. Yang keenam, perlindungan hukum. Mengenai hal warisan dari wanita Hindu Bali, sudah jelas mendapat perlindungan hukum, seperti penjelasan di atas tadi, dan tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan mengenai pasangan yang melaksanakan perkawinan pada Gelahan, ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan pembuatan akte pernikahan. Pada umumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota yang ada di Bali berkeberatan mengeluarkan akte perkawinan bagi pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan pada Gelahan, dengan alasan perkawinan jenis ini belum populer dilakukan oleh masyarakat Bali pada umumnya dan sulit menentukan di dalam pembuatan akte perkawinan yang mana sebagai purusa dan pradana. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada Gelahan pada umumnya melaporkan bentuk perkawinan biasa atau perkawinan nyentana. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan menyelesaikan administrasi perkawinan, termasuk mendapatkan akte perkawinannya. Dengan itu, masing-masing pihak memperoleh hak yang sama di dalam hukum yang berlaku. Sekian rangkuman dan penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan sahabat penonton. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.